I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you go. Baik, selamat pagi Bu Yana. Selamat pagi Bu Santi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Astungkare baik-baik. Bu Santi apa kabar? Astungkare baik-baik juga Bu Yana. Jadi begini Bu Yana, pada pertemuan kita hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Sebelum nantinya Bu Yana melakukan pembelajaran di kelas dan saya akan mengamati jalan proses pembelajaran di kelas. Ya, jadi pada kesempatan hari ini saya akan bertanya beberapa hal sebagai persiapan nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Ini tujuannya sebagai persiapan ya percakapan kita hari ini agar tergambar bagaimana proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan. Boleh saya bertanya beberapa hal Bu Yana? Silakan Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Oke, adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai berdasarkan modul yang saya susun adalah untuk mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran umum sebagai prasyarat capaian pembelajaran pada akhir fase. Jadi murid diharapkan sudah memiliki kemampuan prasyaratnya sebagai berikut, yaitu mengetahui jenis teks naratif agar nantinya mampu menghubungkan dan mengurutkan peristiwa dalam cerita fantasi, kemudian menganalisis pola pemecahan masalah yang dihadapi oleh tokoh utama, serta nanti mampu menulis ulang cerita fantasi. Berarti tujuannya adalah tentang ini ya Bu ya, murid mengetahui jenis-jenis teks naratif, kemudian juga menganalisis pola pemecahan masalah yang dihadapi tokoh. Kemudian selanjutnya area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti itu apa saja Bu Yana? Baik, adapun area pengembangan yang ingin saya capai yaitu di area pengetahuan dan juga keterampilan. Di mana pengembangan area pengetahuan saya yaitu siswa mampu menganalisis pola pemecahan masalah yang dihadapi oleh tokoh utama dalam suatu cerita, dan kalau area keterampilannya siswa mampu menulis ulang cerita fantasi. Jadi ada dua pola pengembangan ya Bu ya, pengetahuannya untuk pemecahan masalah tokoh dalam cerita dan keterampilannya mampu menulis sebuah cerita narasi ya Bu ya. Lalu pertanyaan saya berikutnya Bu Yana, ini terkait dengan strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi sudah Ibu jelaskan itu seperti apa Bu? Oke, untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya akan membagi anak-anak berdasarkan kelompok. Khususnya sekarang adalah teman sebangku sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswanya. Sedangkan untuk modelnya saya akan menggunakan model student center collaborative learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kalau untuk metodenya saya akan menggunakan metode diskusi kelompok kecil, tanya jawab dan penugasan. Baik, lengkap sekali ya jawabannya Bu Yana ya. Jadi strateginya tetap ya pembelajaran berdiferensiasi dengan menambahkan pembelajaran KSE ya Bu ya. Nanti akan dibuat dalam bentuk berkelompok. Tadi model pembelajarannya adalah student center collaborative learning. Ya. Ini kan untuk strategi ya Bu ya. Untuk mendukung penerapan strategi ini kan Ibu butuh media pembelajaran. Kira-kira nanti media pembelajaran yang akan Ibu terapkan atau Ibu gunakan apa? Media pembelajarannya ada, saya pakai laptop tentu saja, kemudian MP3, proyektor, buku paket, dan HP siswa. Baik, jadi medianya ini jelas mendukung sesuai dengan materi ya Bu ya. Lalu kira-kira rencananya kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini yang sudah Ibu rencanakan ini di kelas?
Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran saya nanti pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Jamnya adalah jam 1, 2, dan 3. Kemudian kelasnya adalah saya akan ngambil kelas 9G, Bu Santi. Kelas 9G ya, Betul. berarti itu minggu depan ya Bu Betul. Yuwana ya, di hari Rabu. Baik Bu Yuwana, sekian pertanyaan yang saya tanyakan untuk sesi kita hari ini. Dari percakapan kita tadi kira-kira Bu Yuwana dapat bayangan apa sih? Lewat percakapan yang tadi sudah berlangsung, saya mendapat gambaran mengenai apa yang akan nantinya saya perlu persiapkan di kelas, apa yang akan nantinya saya akan lakukan di kelas, kemudian seperti apa nanti bahan ajar yang mungkin saya akan buat, kemudian media pembelajaran apa saja yang akan saya pakai. Baik Bu Yuwana, jadi gambaran-gambaran ini nanti diterapkan dalam kegiatan pembelajaran Bu Yuwana ya. Sampai bertemu nanti pada hari Rabu ya Bu Yuwana, di mana nanti kita akan ada sesi observasi di kelas. Saya akan ikut serta dalam kelas Bu Yuwana untuk mengamati proses jalannya pembelajaran ya Bu Yuwana ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. I know you feel it within. So go ahead and just spin for me. Won't you? Berdiri, Panjali, Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namo Sidam. Have a seat please, silakan duduk. So good morning guys, how are you today? Kita yell dulu ya, kalian lemes banget hari ini. Saudara jujur? Prestasi? Saudara? Yuk tepuk tangan dulu yuk. Okay. Thank you very much. So today, what subject will you have for today? Apa sih pelajarannya hari ini? You will learn English. Good. Before we start, sebelum kita mulai, fokus dulu ya, relax dulu ya tangan ya. Kalian please listen carefully and then you will follow the instruction given by the speaker. Ya? Okay. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, mata tegak, tapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, aman, dan dalam. Rasakan kalau mengembang dan menepis saat bernafas.
Sekarang kita akan bernapas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang merasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan ke kedua pundak Anda. Perlahan berikan pukulan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Oke, terima kasih. How do you feel? Lebih rileks nggak? Is there anyone that merasa sleepy, merasa ngantuk nggak? Nggak? Enak nggak rasanya? Okay, before we start our lesson for today, where is the absent? Attendance list-nya mana? Okay. I will check your attendance list. First, Agong Adi Mahardika, Agong istri Anom Cinta, Dispen, anak Agong istri Mas, Sakit, Dewa Yumade Sinta, Wahyu Ananta, Made Dwi Nata, Gede Sugiarto, Adi Saputra, Panji, Ari Satria Utama, Ari Dharma Giana, Dharma Langgeng, Indra Wijaya, Swadnyana, Dharma Yase, Izin Victor, Dispen, Gede Rizky, Merta Kusuma. Hari ini, so today you will learn about something that very interesting. Sesuatu hal yang kamu suka. You will learn about how if I said legend, legenda. What is there on your mind? Apa yang ada di kepalamu? When I said about legenda. What kind of Indonesian legend that you know? Apa sih legenda Indonesia yang kamu tahu? Can anyone raise their hand? Yes, Dinda.
Maling Kundang. Kalau yang lain, have you ever heard about Maling Kundang? Pernah dengar? Okay, what else? What else? Danau Toba, Lake Toba. What else? Timun Emas. Timun Emas. So today you will learn about narrative text. Hari ini kalian tuh akan belajar tentang teks naratif. Tujuan pembelajaran kita mengenai kenapa kalian harus belajar teks naratif. Tujuan pembelajaran kita secara umumnya adalah agar kalian bisa menghubungkan dan mengurutkan peristiwa yang terjadi atau peristiwa yang ada pada cerita fantasi. Kemudian yang kedua itu kalian akan belajar teks naratif agar bisa menganalisis jadi pemecahan masalah yang dialami oleh tokoh utama. Nanti yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian mampu memproduce atau menghasilkan teks naratif sendiri. But for today, hari ini kalian saya kecilkan saja adalah tujuan pembelajarannya adalah agar kalian mampu mengenal jenis teks naratif, menghubungkan dan mengurutkan peristiwa yang terjadi di cerita fantasi. Siapa yang suka bercerita? Berapa orang yang di sini suka membaca, or listening, or maybe watching YouTube story? Ada yang suka enggak? Tirani suka, Dinda suka. Yang lain? Sukanya apa? Kalau di YouTube suka dengerin apa? Suka dengerin how about bedtime story? Storytelling ya. Suka ya. Oke, sekarang fokus ke depan, ke bahan tayang saya di depan. Kalian ini masih lanjutan musiknya lagi sedikit. Nah. Saya ulang lagi sedikit. Tunggu sebentar ya, lagi sedikit aja. Yang tadi kalian lakukan namanya teknik mindfulness. Sekarang kalian akan belajar tentang naratif teks. What is the first thing that bear on your mind when you see the picture? Apa pertama yang terbersit di otak kalian nih, di kepala kalian nih, ketika melihat gambar di depan? Batu, stone, it's stone. Related to what story it is? Apa relatednya? Maling Kundang. Have you ever seen this picture before? Pernah lihat nggak gambarnya? Pernah lihat di YouTube ya? What story that related to this picture? Maling? What is the most interesting part of Maling Kundang story according to your opinion? Yang paling menarik dari cerita si Maling Kundang ini apa menurut kalian? Tingkah apanya? Kalau yang paling menarik dari cerita Maling Kundang apa? Durhakanya ya kepada orang tua ya. Jadi jangan menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Always obey your parent rules. According to this picture also, what is the moral value? Is anyone know apa sih pesan moralnya dari cerita Maling Kundang? Pernah dengar nggak? Jangan durhaka kepada orang tua. Always obey your parents' words or rules. Move to the next one. Ini dia sama ya. This is Maling Kundang. The story Maling Kundang from West Sumatra, Indonesia. Jadi asalnya adalah dari Sumatera. How about this one? What about this story? What do you think of the title of the story? Apa? Kalau bahasa Inggrisnya Timun Emas apa? Timun apa? Ayo. The golden cucumber. How about the origin is from, aslinya adalah cerita Timun Emas ini adalah Jawa Tengah. Before I present a story for you, so have a look for 5 questions. Saya punya 5 pertanyaan. Nanti sambil kalian dengar ceritanya, sambil kalian cari apa sih jawaban dari pertanyaan yang saya buat. Boleh diambil HP-nya sekarang, difoto sekilas pertanyaannya ketimbang nulis lama.
Oke, boleh silakan. Satu saja perwakilan di satu bangku. Foto pertanyaannya. Dah? Okay, the first question that you need to find the answer is how many characters are there in the story? The second one, what did the first little pig build his house out of? The third one, what did the wolf do to the first little pig house? Number 4, what could the wolf not blow down the house of the third little pig? And the last question that you need to find the answer from the story is how did the story end? Sudah difoto? Okay. Now while you watching, pay attention also to the question. Cari jawabannya. Sudah? Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Now listen carefully and watch carefully the story. Fairy tale. The Three Little Pigs. Once upon a time, there lived three little pig brothers. The three Okay. Lucu nggak karakternya, lucu ya? Oke. Tadi ada pertanyaannya, sebentar kita jawab. Nah, wait. Up. Oke, lihat, pay attention to papannya ya. Oke, yang tadi kalian dengar itu adalah salah satu dari teks naratif. What is narrative? Sebenarnya in English, narrative is a type of text that tell a story or describe a sequence of event. The purpose of narrative text is to entertain or inform the reader by presenting a series of events in a coherent and engaging way. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah narrative text itu adalah salah satu jenis teks yang menceritakan tentang beberapa sequence atau tahapan-tahapan dari satu kejadian. Tujuan dari teks naratif ini adalah untuk mengentertain, menghibur dari pembaca atau penyimaknya. Oke, narrative text, kalau kemarin kalian belajar tentang recount kan ya, last week kamu belajar tentang recount. Recount struktur teksnya yang pertama apa? Masih ingat nggak? Title dulu, terus orientation, lalu record of event. The third one or the last one, number 4 adalah comment. Kalau ini narrative text, struktur teksnya ada, tentu saja ada 4, tapi di depan yang terlihat adalah 3. Seperti biasa nomor 1, the first one is title, judul. Kalau tadi ceritanya, what is the title of story? Three Little Pigs. Okay. Ada judulnya, harus sebuah teks naratif harus ada judul. The second one is orientation. It quite exactly the same with recount, but kalau di naratif, orientasinya itu adalah siapa karakternya, di mana tempatnya, kemudian di daerah mana asal ceritanya. Itu 3 itu jadi orientasi. Biasanya adanya di the first paragraph. Kalau orientasi di teks naratif, nanti kalau dapat teks selalu adanya di depan, perkenalan. Nah, itu orientasi. The second one, kalau di recount ada record of event, kalau di sini ada yang namanya complication. Complication itu adalah di mana start awal masalah terjadi sampai ke puncak masalah. Start awal masalahnya. Kalau di sini di tayangan Three Little Pigs, awal masalahnya ada di mana? Menurut kalian, awalnya adalah ketika si babi pertama, the first pig built it house. The first pig built it house from
Straw. How about the second pig? What kind of material that it used to build its house? Wood. And how about the third one? Bricks. Jadi berawal dari ketika ada babi yang bikin rumah. How about the complication? Puncak masalahnya ada di mana? When the wolf enter into the scene, benar nggak? Ketika ada serigala masuk ke dalam area tempat dia tinggal kan ya. Si serigala menyasar rumah siapa? Who is the first pig that it house destroyed by the wolf? Siapa yang pertama dihancurin rumahnya? The straw house. The straw house belong to the first pig. Jadi rumah pertama yang dihancurin adalah the straw house. How about the second one? The wood house. Who owned the wood house? Siapa yang punya? The second pig. How about the third one? Bisa nggak dihancurin the brick house? Can the wolf destroy the brick house? No, it can't. Oke, itu masuk di complication. Puncak masalahnya adalah ketika si serigala masuk ke dalam skenario, ke dalam scene. Oke. And the last one from the generic structure, it's called resolution. Kalau di konteks, yang paling terakhir apa? Komen, pesan kan? Tapi kalau di narrative text, the last generic structure is resolution. Resolution itu adalah ending akhirnya. Apa ending akhirnya? What is the end of the story from the Three Little Pigs? The Three Little Pigs? Happy ever after. What happened to the wolf? Apa yang terjadi kepada Krishna? The wolf burning to death. But the Three Little Pigs happily ever after. Okay, setelah ada title, orientation, and then complication. The last one is tadi apa? Resolution. Biasanya di resolusi akhir akan ada moral value atau pesan moral. According to your opinion, based on your thought, berdasarkan pemahamannya kamu, what is the moral value of the story? Ada yang tahu? Boleh pakai bahasa Indonesia. You can use Indonesian if you all feel difficult to arrange into English. Boleh kok. Ada yang tahu? Kerja keras tidak mengkhianati hasil. Good job, tepuk tangannya. What else? Apalagi? Boleh nggak kita bilang everything need a plan. Semua hal perlu perencanaan. Tanpa perencanaan tidak akan bagus. Jangan kerja asal-asalan. Kalau yang dari first pig dia bangun rumahnya secara asal pakai aja jerami, katanya dia bangun pakai jerami, tapi rumah jerami punya kekurangannya sendiri, gampang untuk dihancurkan. Yang kedua dia sudah planning ya, pakai kayu kan, itu udah pakai paku segala macam, tapi planningnya belum tentu sekuat musibah yang akan datang. We never know what will happen, kan, benar nggak? So you have to be ready for anything that happen. Okay, itu yang naratif teksnya. Sekarang tadi kan udah dapat pertanyaan tuh, udah dapat pertanyaan kan? Work with your pair, bekerja dua orang, cari jawabannya, and then you need to present it in front of the class. Ada yang udah ketemu, ayo diskusiin, discuss with your friend, diskusi dulu sama temennya. Benar nggak yang nomor satu tadi? What is the question for number one? Apa pertanyaan yang nomor satu? How many characters are there in the story? Bahasa Indonesianya apa sih? What is the Indonesian of? Good job. Ada berapa karakter? Benar nggak itu tadi? Okay, nah, these are the question. The first one is how many characters are there in the story? Discuss with your pair. Diskusikan dengan teman sebangku. What is the answer for number one? Number two, what did the first little pig build his house out of? Apa sih bahasa Indonesianya itu? Can someone translate it to me?
Omang Ari, can you translate into Indonesia for the second question? Apa sih bahasa Indonesianya? What did the first thing? Not by the hair on my chin, chin, chin. Not by the hair on my chinny chin chin. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in. Good job. Then all the straw flew away, destroying the house. Then the straw flew away, destroying the house. The eldest rushed into his brother's wooden house. The eldest rushed into his brother's wooden house. The wolf followed him. The wolf followed him. Little pig, let me in. Little pig, let me in. Good. Not by the hair on my chinny chin chin. Not by on my chin chin. I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in. The wood house fell apart. The wood house fell apart. So the second and eldest pig rushed into the youngest brother's brick house. So the second and eldest pig rushed into the youngest brother brick house. The wolf followed them. Good job. Little pig, let me in. Wonderful. Bagus sekali. Not by the hair on my chinny chin chin. Not by the hair on my chinny chin chin. Great. And I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in. But the brick house didn't shake at all. So the wolf jumped into the chimney. But the youngest pig quickly lit the fireplace. Good job. The wolf burned to death. The three pigs lived in the brick house happily ever after. Good job. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk diri kalian sendiri.
What is the title of the story that you been watch? Apa sih judulnya itu tadi? Three Little Pig. Is the story interesting for you? Apakah ceritanya menarik? Is it funny? Lucu nggak? Yes, it is. Okay. If I ask, how many characters are there in the story? Berapa? 3 or 4 characters. Where's the first one? The first pig, and then the second pig, and then the third pig. Number 4, the wolf. What is wolf in Indonesia? Serigala. Okay. According to your opinion, where is the story take place? Di mana sih kira-kira itu terjadinya? Ngambil latar di mana dia? In the forest? Could be. In the cattle? How about in the cattle? Cattle itu peternakan. Tadi kelihatan seperti peternakan nggak? No, it look like a forest for you. Alright then. Okay, ini adalah salah satu dari ribuan cerita unik yang bertemakan fable atau cerita tentang binatang. Kalau tadi kalian taunya legenda dari Indonesia, kalian sudah tahu ini ada beberapa fable yang sering mungkin ada kalian baca, tapi nggak familiar ya, tidak sefamiliar si Maling Kundang, bener nggak ya? Oke, right. Yang tadi kamu kita percepat sedikit. Ini sebentar kita baca ulang ya. Oke, saya cari dulu. Oke. Lucu nggak karakternya, lucu ya? Oke. Tadi ada pertanyaannya, sebentar kita jawab. Nah, wait. Oke, lihat, pay attention to papannya ya. Oke, yang tadi kalian dengar itu adalah salah satu dari teks naratif. What is narrative? Sebenarnya in English, narrative is a type of text that tell a story or describe a sequence of event. The purpose of narrative text is to entertain or inform the reader by presenting a series of events in a coherent and engaging way. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah narrative text itu adalah salah satu jenis teks yang menceritakan tentang beberapa sequence atau tahapan-tahapan dari satu kejadian. Tujuan dari teks naratif ini adalah untuk mengentertain, menghibur dari pembaca atau penyimaknya. Oke. Yang lain fokus dengerin ya. Awas Pak, malas di situ aja. Di situ nggak kelihatan nanti. Di situ. Oke. Silakan baca pertanyaannya langsung jawabannya. Yang lain dengerin baik-baik ya. Number 1. How many characters are there in the story? The answer, 4 characters. Number 2. What did their first little pig build his house out of? The answer, out of straw. Number 3. What did the wolf do to the first little pig's house? The wolf blow down his house. Number 4. Why could the wolf not blow down the house of the third little pig? Because the brick's house didn't shake at all. Number 5. How did the story end? The answer, the wolf burned to death and the 3 little pigs happily ever after. Oke, kasih tepuk tangan, give it applause. Silakan boleh duduk. The next one, grupnya Komang, yuk Mang. Oke, lagi berapa pertanyaan? Coba. Siapa yang udah selesai lagi? Siapa yang mau komen? Oke, silakan. Ayo Merte dan juga Iwan Tia. Awas satu jatuh.
bilang. Oke, cepat. First, Baca dulu. Read the question how before. many characters are there in the story? The answer is 3 little pig and 1 wolf. Okay, good. What did the first little pig build his house out of? The answer is the first pigs used straw. 3. What did the wolf do to the first little pig house? The answer is blow it until it blow away. Okay, good. Tukar posisi. Payan di sini. For why could the wolves not blow down the house of the great little pig? Okay. The answer is because the great pig built house with strong brick. Okay, good job. 5. How did the story end? The answer is the wolf died because of the great pig's Clever idea. Oke, yuk kasih tepuk tangan yuk, give a big applause. Siapa lagi yang sudah selesai? One more. Satu lagi deh. Mang, yuk Mang. Yuk Mang. Baca pertanyaannya lalu jawabannya. Read the first question. First read the question and then answer the. Okay. First, how many characters are there in the story? Okay. First pig, second pig, third pig, and the wolf. Okay. 2. What did the first little pig build his house out of? Okay. The first little pig built his house out of straw. Okay. 3. What did the wolf do to the first little pig house? The wolf blew down, destroyed the first little pig house. Good. Yuk next one, come on. For question, why could the wolf not blow down the house of the third little pig? Because third pig house is made of brick. Okay, good job. 5. How did the story end? The answer is the 3 pigs live in the brick house happily ever after. Okay, good job. Kasih tepuk tangan dong. Ya, silakan duduk. Have a seat, please. So, tadi beberapa dari kalian already presenting the answer. Sekarang kita lihat yuk. Sama nggak jawabannya? Nah, how many character are there in the story? Bisa dibaca sama-sama? There are 4 characters in the story. The second one. What did the first little pig build his house out of? It built from straw. How about the third one? Yang ketiga. What did the wolf do to the first little pig house? The wolf huffed and puffed the house. Ditiup gitu ya, ditiup, dihempaskan rumahnya. Number 4. Bacain saya. Why could the wolf not blow down the house of the third little pig? From bricks. Bricks bahasa Indonesianya apa? Bata. The last one. How did the story end? The pigs are safe in the well-built brick house, and the wolf is unable to harm them.
Jadi para babi ini aman tinggal di rumah batu bata tersebut dan si serigala tidak bisa menyakiti mereka lagi karena serigalanya kemana ya? Mati. Oke. Sekarang masing-masing dari kalian, nah kita simak sama-sama dulu. Ini adalah generic structure-nya dari teks naratif yang sudah tayang tadi. Yang pertama, seperti yang kalian tahu, kalau teks naratif harus ada orientasi. Orientasinya adalah di sini adalah karakternya, ada siapa saja? The first, and then the wolf. Setting, kalau di orientasi katanya harus ada setting juga. Settingnya di mana ini kira-kira? Kalau tadi kalian sepakatnya in the forest, di sini bisa juga disebut in the farm, di peternakan. Complication-nya atau puncak masalah kalau naratif story ada orientasi, ada complication. Complication-nya atau puncak masalahnya adalah the rising action begin as the pigs venture into the world to build their house. Jadi ketika si para babi ini memutuskan untuk bangun rumah. Okay, each pig choose a different building material, straw, stick, and brick. Jadi masing-masing babi ini bahan material untuk rumahnya masing-masing ya. Yang pertama dia pilih apa? Straw. The second one, wood or stick, and then bricks. The antagonist sekarang, yang mana yang antagonis? Yang mana peran antagonis? Wolf. Antagonis itu apa? Jahat. Kalau lawannya dari jahat, baik. Protagonis. Okay. The antagonist, the big bad wolf, entered the story expressing a desire to eat the pigs. Kira-kira ngapain ya wolfnya deketin? So go ahead and just spin for me. Selamat siang Bu Iwana. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Biasa baik. Baik Bu Iwana, kita sudah sampai pada tahap terakhir dari observasi kita, yaitu percakapan praobservasi. Untuk sesi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Iwana terkait dengan proses observasi kemarin atau pengajaran yang Bu Iwana lakukan di kelas kemarin. Baik, yang pertama Bu Iwana, saya ingin bertanya apa yang sudah Bu Iwana lakukan pada saat mengajar kemarin yang menjadi indikator ketercapaian dari area pengembangan yang Bu Iwana inginkan? Oke, untuk pembelajaran kemarin syukurlah sudah berjalan sesuai dengan modul yang saya sudah rencanakan tadi. Jadi pada proses pembelajaran kemarin saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, kemudian juga melakukan brainstorming untuk mendapatkan pengetahuan awal dari siswa. Saya juga mengajak siswa melakukan teknik mindfulness dengan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian saya juga sudah berupaya untuk memberikan pemahaman mengenai apa itu teks naratif, karena kemarin kan pembahasan saya kan teks naratif. Kemudian menjelaskan struktur teksnya, kemudian mengajak siswa berefleksi di akhir pembelajaran. Itu yang dilakukan untuk mengembangkan area pengetahuannya ya. Jadi pembelajaran kemarin sudah merupakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada KSD-nya juga. Materi yang diajarkan itu teks naratif ya, jadi tentang cerita, siswa menjawab soal kemudian menentukan strukturnya. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan observasi saya. Yang pertama, pembelajaran sudah berlangsung sesuai dengan modul ajar yang sudah Ibu rancang, kemudian diskusi kelompok secara umum sudah berjalan efektif ya Bu ya, menggunakan LKPD, kemudian Ibu juga sudah melakukan asesmen. Dan selanjutnya saya ingin bertanya, apakah pada saat pengajaran kemarin Ibu menemukan kendala dalam proses pembelajaran? Ada kendala yang saya temukan, yaitu saat pembagian kelompok mungkin saya kurang memberikan porsi-porsi mereka. Misalnya anak A jadi ketua kelompok, B jadi pembicaranya, kemudian yang akan mempresentasikan si C gitu. Seperti itu, mungkin porsi-porsinya
porsi-porsi apa ya, ginian mereka di kelompok itu nanti Peran masing-masing kelompok ya. itu apa, itu yang belum saya lakukan dengan maksimal. Jadi itu Ibu Yuwana rasanya itu belum maksimal ya. Untuk memaksimalkannya itu mungkin sekaligus menjadi area yang ingin Ibu kembangkan pada pertemuan berikutnya di pembelajaran Ibu ya. Kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan terkait dengan kendala yang Ibu hadapi itu? Mungkin nanti di pembelajaran berikutnya saya ingin memberikan porsi dan peran yang tepat kepada anak yang tepat, jadi melompokannya dan benar-benar aktif sehingga semua siswa bisa memberikan peran yang aktif. Saya bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Jadi memaksimalkan kontribusi siswa dalam diskusi kelompok ya Bu Yuwana ya. Kemudian ke pertemuan berikutnya untuk pembelajaran berikutnya. Jadi kalau tadi area pengembangannya adalah pengetahuan, apakah di pertemuan berikutnya ada area yang ingin dikembangkan lagi dalam pembelajaran ini? Ada yang ingin saya kembangkan yaitu area keterampilan. Karena di sini sesuai dengan CP-nya adalah menulis ulang teks fantasi. Menulis ulang teks fantasi. Itu yang area keterampilan. Berarti keterampilan menulis ya Bu Yuwana ya. Baik Bu Yuwana, mungkin pertanyaan yang dapat saya sampaikan pada sesi pasca observasi ini, kemudian terkait dengan rencana Ibu ke depannya, semoga berjalan dengan lancar pembelajarannya dan fokus perbaikannya bisa terlaksana dan area pengembangannya bisa tercapai. Terima kasih.